Alkisah, di sebuah desa, hiduplah seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Mbok Milah. Suatu hari di desa itu, Mbok Milah melihat Jaka Tarub sedang melamun. Yang sedang dilamunkan anakku, apakah dia sedang melamunkan untuk berumah tangga? Kan usianya cukup. Tiba-tiba Pak Kades dan Pak Ranu lewat. Mbok Milah lagi ngapain nih? Emang kamu nggak punya mata ya? Jelas-jelas Mbok Milah lagi Mbok nyapu. Milah hanya tersenyum sambil menampi beras yang akan dimasaknya siang ini. Pak Kades, Pak Anu mau kemana? Ini mau ke kantor desa. Ada urusan yang mau diselesain sedikit. Oh ya, hati ya Pak. Ya. Suatu pagi, Jaka Tarub berpamitan kepada ibunya untuk pergi aku pamit dulu berburu. ya, mau pergi berburu hutan. Dan ada sih ya. Saat Jaka Tarub sedang asik berburu di hutan, tiba-tiba ada dua orang warga desa yang menghampirinya dan berkata, Jaka Tarub, Ya, ada apa Pak? dari mana saja kau Jaka? Ibumu tadi terjatuh pingsan di rumah dan ia sekarang sesak napas. Iya benar, pulanglah nak, ibumu mencarimu. Baiklah Pak, ayo Pak. Jaka Tarub yang mendengar itu langsung berlari pulang. Jaka Tarub memasuki rumahnya dan menemukan ibunya sudah terbujur kaku dan ada beberapa warga desa yang sedang mendoakannya. Sabar ya nak, istri paman tadi mendengar ibumu teriak saat terjadi kamar mandi. Ia sempat menolak dan membawa ke puskesmas. Ibumu juga berkata kepada paman bahwa ia sangat letih dan menitipkan Jaka Tarub pada paman. Kemudian ia menghembuskan napas terakhirnya. Doakan saja yang terbaik pada ibumu ya nak. Jaka Tarub sangat terpukul atas kepergian ibunya. Hanya hobi berburunya yang bisa membuat ia lupa sejenak bahwa ibunya telah pergi. Maka pergilah Jaka Tarub berburu. Sesampainya di hutan, ia tak dapat satupun hewan buruan. Ia sangat haus sekali, dan pergilah ia mencari sumber air terdekat. Tak lama setelah berjalan-jalan, ia mendengar suara air. Pergilah Jaka Tarub mengikuti suara air itu. Namun, saat Jaka Tarub hampir sampai di air terjun, ia mendengar suara-suara wanita. Ia pun mengintip dan melihat ada 7 bidadari cantik yang sedang bermain air. Tak lama kemudian, Jaka Tarub menyadari bahwa gadis-gadis itu adalah bidadari dan ia pergi melihat tumpukan selendang di atas batu besar. Mungkin kalau kamu melihat selendang ini, pasti ada salah satu dia kembali. Dengan hati-hati, Jaka Tarub mengambil selendang warna merah dari salah satu bidadari tersebut dan ia pergi kembali menyelinap. Setelah bidadari-bidadari tersebut bermain air dan mandi, para bidadari itu pun pergi mengambil selendang mereka masing-masing. Namun, salah seorang bidadari yang bernama Nawang Di mana selendangku? Siapa yang mengambilnya? Di mana kau menaruhnya? Aku menaruh selendangku di sini bersama selendang-selendang kalian. Saudari-saudarinya segera membantu Nawang Wulan mencari selendangnya. Karena jika tidak ada selendang tersebut, Nawang Wulan tidak bisa kembali ke negerinya. Namun, selendang itu tak kunjung ketemu. Maafkan kami, tapi kami harus segera kembali. Lihat, matahari sudah terbenam. Mungkin sudah nasibku untuk menjadi warga bumi. Sesampai di negerinya, 6 orang bidadari tersebut melapor kepada ayah mereka. Ayah, saat kami sedang mandi di air terjun di bumi, selendang Nawang Wulan hilang. Kami sudah membantu mencarinya, namun tak juga ketemu. Iya ayah, tanpa selendangnya itu Nawang Wulan tak bisa kembali. Matahari sudah mulai tenggelam ayah. Kami tidak bisa lagi membantu Nawang Wulan mencari selendangnya. Maka kami pergi dan meninggalkan Nawang Wulan sendiri di bumi. Apa? Baiklah nak, ayah akan mencari jalan-jalan keluar agar Nawang bisa kumpul kembali bersama kita. Nawang Wulan yang sendiri di bumi tiba-tiba berkata, Barang siapa yang bisa memberikan aku pakaian, akan kujadikan saudara jika ia perempuan. Tapi jika ia laki-laki, akan kujadikan seorang suami. Jaka Tarub yang mendengar itu segera mengambil pakaian milik ibunya dan pergi kembali ke hutan. Sesampainya di hutan, Jaka Tarub memberikan pakaian itu kepada Nawang Wulan dan berkata, Aku Jaka. Sebenarnya kamu cuma pakai ini. Pakailah. Terima kasih, nama aku Nawang Wulan. Aku tidak bisa kembali karena selendang perempuan. Terima kasih atas pakaian yang telah kau berikan. Tanpa ragu, Nawang Wulan bersedia menerima Jaka Tarub sebagai suaminya. Namun,
saat Jaka Tarub membawa Nawang Wulan ke desanya, beberapa warga desa menggoda Nawang Hai Wulan. gadis cantik, mau kemana tuh? Iya Neng, sini duduk sama kita aja. Neng cantik, sini sama kita punya banyak uang. Iya Neng, Jaka Tarub itu nggak punya apa-apa, nanti kamu susah sama dia. Sini sama kita aja. Mendengar hal itu, Jaka Tarub sangat marah. Hei, ada apa ini? Sudah kita bawa ke Pak Kades saja. Ada apa ini? Ini mereka sedang berkelahi. Masing-masing dari mereka menjelaskan apa yang terjadi di antara mereka. Ya sudah, kalian kan satu warga desa. Sebaiknya kalian saling memaafkan saja. Keesokan harinya, pernikahan Jaka Tarub dan Nawang Wulan dilangsungkan dengan meriah. Pada suatu pagi, Nawang Wulan pergi untuk menampi beras. Tiba-tiba, ia melihat sebuah benda asing. Apa itu?
Nawang Wulan segera mencari Jaka Tarub namun tak menemukannya. Nawang Wulan pun pergi ke rumah tetangganya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya mau nanya. Tadi Bapak lihat Mas Jaka nggak? Iya Neng, tadi Jaka pergi sama 2 orang temannya. Nampaknya ia mau pergi berburu. Soalnya dia membawa panah Neng. Emangnya dia nggak bilang sama Neng? Enggak, Pak. Tadi saya lagi pergi menggiling padi, makanya saya nggak lihat. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Iya sama-sama. Jaka Tarub yang sedang berburu bersama 2 orang temannya berhasil mendapatkan seekor hewan. Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan hewan hasil buruan ya. Yang kita bagi Setelah membagi Dan segera hasil pulang. hewan Hari sudah buruan, menunggu. Jaka Tarub kembali ke rumah. Assalamualaikum, Nawang Wulan. Mendengar itu, Nawang Wulan segera mendatangi Jaka Tarub. Mas, ini apa? Jadi selama ini kamu yang ambil selendang aku? Nawang Wulan segera Maaf, Mas. kembali Aku ke harus negeri pulang ke Kayangan. Namun, sesampainya di negeri Kayangan, terdapat 3 penjaga istana yang tidak membolehkannya masuk. Aku Nawang Wulan, aku putri sulung dari kerajaan ini. Tidak, Nawang Wulan telah turun ke bumi dan tidak bisa kembali lagi. Tidak, aku sudah menemukan selendangku, makanya aku kembali ke sini. Nawang Wulan Apakah kau bingung bisa karena ia tidak membuktikan punya jika tanda kau lahir Nawang Wulan? atau apapun. Tak lama, ayah Nawang Wulan lewat dan berkata, Nawang Wulan, apakah kamu sudah menemukan selendangmu, Nak? Iya, Ayah, aku telah menemukan selendangku dan kembali ke sini. Ya udah, ayo sini masuk, Nak. mendengar hal itu, pengawal istana meminta maaf kepada Nawang Wulan. Maafkan kami putri, kami hanya berjaga-jaga karena banyak orang yang datang dan mengakui bahwa dia adalah putri Nawang Wulan. Saudari Nawang Wulan yang melihat langsung mendatangi Nawang Wulan dan menanyakan kabarnya. Nawang Wulan, apakah kamu Mereka baik-baik saja? berpelukan dan saling Iya, aku baik-baik melepaskan saja. rambutnya.